Voi, kembali lagi di Papua with Dr. Jen. Di episode kali ini, saya akan membicarakan mengenai dampak dari pemekaran Papua menjadi 3 provinsi baru yang telah diresmikan beberapa waktu yang lalu. Terkait hal tersebut, masih banyak pihak yang bersengketa tentang pemekaran ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemekaran merupakan salah satu jalan yang dipilih pemerintah untuk membangun Papua. Dalam episode kali ini, kita akan coba lihat apa dampak positif dari daerah otonomi baru yang dibentuk oleh pemerintah. Yang pertama, Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan pemekaran ini merupakan jalan untuk mempercepat perkembangan Papua. Dari sisi administrasi, dengan adanya pemecahan provinsi ini, maka Provinsi Papua dengan luas 49.000 km atau 75 kali dari Provinsi DKI dapat lebih mudah mengelola bentangan wilayah tersebut. Kurangnya infrastruktur yang merata di wilayah Papua menjadikan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di wilayah padat penduduk seperti Jayapura. Yang kedua, potensi ekonomi yang ada di Papua akan lebih mudah dieksplorasi. Potensi ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan menjadi provinsi yang mandiri dalam bagian tatanan ekonomi nasional. Papua memiliki wilayah yang sangat luas, namun karena birokrasi yang sentralistis, segala kegiatan ekonomi cenderung hanya berpusat di ibu kota Papua, yaitu Jayapura. Gerakan ekonomi masyarakat cenderung bergerak ke wilayah yang memiliki tatanan pemerintahan yang jelas. Kondisi birokrasi yang modern menarik para investor untuk masuk ke wilayah tersebut. Kondisi Jayapura yang bisa dibilang modern jika dibandingkan dengan wilayah lain di Papua diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi di wilayah DOB lainnya. Yang ketiga, DOB dibuat sebagai jalan pintas dalam mengetaskan kemiskinan. Menurut Hoffman 2005, dalam tulisannya yang menarik, Unity in Diversity, mengatakan dengan adanya pemekaran, pelayanan publik akan lebih cepat kepada masyarakat. Masyarakat lebih homogen dalam wilayah tersebut akan lebih cocok untuk menemukan pola daya saing yang cocok untuk daerahnya. Sebelumnya, dengan adanya perbedaan, sulit ditemukan pola sinergi antara masyarakat, antar daerah, dan pemerintah. Sekarang, pemerintah dapat fokus pada konstituen masing-masing guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang layak. Kondisi masalah kemiskinan, kesehatan yang terjadi bisa dengan cepat tanggap diatasi oleh pemerintah daerah. Namun, pemerintah harus konsisten dengan dasar untuk mempercepat pertumbuhan, maka orang yang terbaik perlu ditempatkan dalam DOB yang dibuat. Yang keempat, bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Dana otonomi yang diberikan oleh pemerintah DOB dapat mengutamakan pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan publik lainnya untuk melestarikan pemerintahan DOB sehingga memadai untuk menarik investor masuk ke wilayah DOB. Demikian update dari Papua with Dr. Jen kali ini. Tentu kita harapkan dengan adanya provinsi baru tersebut dapat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat khususnya di Papua. Sekian informasi Papua yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk like, subscribe Papua with Dr. Jen. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam.